Ya. Baik, Saudara Muhammad Wawan ya. Skripsi Anda mengangkat dulu tentang pengaruh motivasi kerja, budaya organisasi, dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Studi pada BSI KC Kendari Jalan A92 ya. Ya. Coba saya tanya kepada saudara, berapa variabel yang Anda teliti ini? Berapa variabel yang Anda teliti? Ada 4 variabel. Variabel X itu ada berapa? Variabel X itu ada berapa? Ada 3. Dan variabel Y? Ya. Jadi kamu menggunakan 4 variabel di ya. Coba perlihatkan desain penelitian kamu. Ya, kalau saya lihat dari latar belakang, oke, sudah baik. Kemudian juga rumusan masalah juga sudah bagus. Karena kenapa? Karena berdasarkan desain penelitian kamu. Jadi desain penelitian kamu ini ya pada dasarnya adalah analisis jalur ya yang mengkombinasikan antara variabel X dan variabel Y. Di mana di salah satu variabel X ini ada variabel intervening atau variabel perantara. Ya, yang mana itu variabel intervening? Yang mana itu variabel intervening? Variabel intervening itu yang membuat variabel X, yang membuat pengaruh variabel X terhadap Y itu. Sebutkan variabel intervening itu yang mana? Yang kepemimpinan, Pak. Iya, kepemimpinan. Itu saja, langsung jawab. Jadi X3 itu adalah variabel intervening atau sinonim dengan variabel perantara. Ya, variabel perantara. Nah, coba saya uji pemahaman kepada Anda. Kalau Anda melihat desain penelitian ini, coba jabarkan. Jabarkan punya rumusan masalah tanpa melihat rumusan masalah yang ada di rumusan masalah kamu di bab 1. Coba sebutkan saja simbol-simbolnya antara apa dengan apa. Coba. Yang pertama itu antara X1 terhadap Y. Ya. Salah. Yang pertama itu apa? Yang langsung X1 terhadap Y. Pengaruh X1 terhadap Y. Itu modelnya pengaruh langsung. Terhadap Y? Salah ya. Itu kau punya rumus masalah sudah benar, tapi cara penyebutan kamu salah. Pakai simbol-simbol saja. Simbol X1 apa? Ada 7 itu. Coba. Ada 7 yang harus kamu sebutkan. X1 dengan apa? X2 dengan apa? Ya, saya sebutkan ya. Ini bukan saya punya skripsi, tapi saya kuasai skripsi kamu. X1, X3 itu 1. X2, X3 itu 2. X3Y itu 3. Ya, kemudian X1, X3Y itu 4. X2, X3Y itu 5. Ya, kemudian apa lagi? X1Y itu 6. X2Y 7. Coba ulang. X1, X3. Ya. X2, X3. X1, X3Y. X3Y dulu. X3Y. Ya. X1, X3Y. X2, X3Y. X1Y, X2Y. Ya. Nah, kalau saya uji pemahaman lebih lanjut lagi nih, karena ini kan desain penelitian kamu, X1, X3 itu ada apa sih? Alfa berapa? Ini saya sudah masuk di intinya ini ya. Nah, di situ kan kamu tidak tuliskan ya, harus ada tulisannya di situ
X1, X3 ada alfa 1, X2, X3 ada alfa 2, X3Y ada alfa 3, ya. X1, X3Y ada alfa 1 dengan alfa 3, ya. X2, X3Y ada alfa 2 dengan alfa 3, ya. X1Y ada beta 1, X2Y ada beta 1, beta 2. Itu saya lebih kuasai punya skripsi daripada Anda sendiri. Gimana caranya? Macam mana pula ini? Kalau siapa itu? Ya, yang besar badannya. Macam mana pula ini? Ya, gitu ya, harus dikuasai itu. Ya. Nah, inilah yang harus Anda cari, ya, alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2. Di apa? Desain penelitian Anda ini. Nah, seperti itu. Kalau teorinya oke, ya, sudah tamat ini teorinya. Nah, grand teorinya juga sudah, ya. Nah, saya masuk di apa? Di kerangka pikir, oke. Ya, kalau temuan itu sebetulnya, ya, apa temuan Anda, ya, X1, X3, X2, X3, X3Y, X1, X3Y, S2, S3Y, S1Y, S2Y, itu temuannya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak dan Ibu penguji sebelumnya itu, yang mana yang lebih dominan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi sebetulnya setiap variabel yang Anda uji itu ada jawabannya, ada answernya, ya, dari question yang Anda bunyikan atau dari question atau pertanyaan yang Anda tanyakan. Nah, seperti itu. Jadi nanti tergambar, ya, hipotesis kamu juga bisa dilihat dari sini. Apakah X1 berpengaruh terhadap S3, apakah S2 berpengaruh terhadap S3, apakah S3 berpengaruh terhadap Y, apakah, ya, X1, X3 berpengaruh terhadap Y, apakah S2, S3 berpengaruh terhadap Y, apakah X1 berpengaruh terhadap Y, apakah S2 berpengaruh terhadap Y. Itu. Nah, kalau Anda sudah kuasai itu desain penelitiannya, ya, tidak melihat rumusan dengan hipotesis, Anda sudah bisa lihat dari sini. Nah, seperti itu. Dan betul seperti apa yang dikatakan oleh Bapak dan Ibu Dewan Penguji, ini sudah bisa setara dengan tesis dan disertasi. Saya tidak main-main ini. Ya. Yang penting Anda bisa menjawab seperti kritikannya Ibu tadi, ya, masih minim. Mengapa saya katakan mengapa dikatakan masih minim? Karena kalau saya lihat tadi jawaban di bab 4 itu belum ada. Saya lihat di situ frekuensinya, uji frekuensi. Berapa responden yang beragama Islam, berapa responden yang berjenis kelamin laki-laki, perempuan, ya, berapa rata-rata umurnya, tingkat pendidikan, itu kan belum ada. Ini kan kau punya populasi sampel, ya, ya, karyawan kan, ya, itu harus ada data frekuensinya, ya. Begitu, berapa orang karyawan yang kamu wawancara itu yang berjenis kelamin perempuan, laki-laki, kemudian tingkat pendidikannya, agamanya, begitu, harus ada. Itu masuk di frekuensi semua, data frekuensi. Ya. Berapa punya N besar, N kecil? Iya, populasi sampel 21. Nah, itu yang harus Anda kuliti itu habis-habis, ya. Jangan hanya jumlahnya saja 21, tapi kalau di keruk lebih dalam Anda masih dangkal, ya. Jadi harus Anda PR sebagai PR, ya. Ya, sebelumnya kan saya pakai standar minimal 100, ya. Tapi karena Anda sudah komunikasi dengan dosen muda yang juga mempunyai kapabilitas pada ilmu statistik, sehingga saya iakan. Jangan sampai saya iakan kemudian tak bisa, atau sebaliknya, ya, tidak bisa padahal bisa. Seperti itu. Nah, tapi ini kalau misalnya populasi sampel untuk data yang berbasis orang atau manusia, man woman atau human, itu data siapa?
Referensinya, sumbernya ada. Modelnya yang diberikan sama sama dosen-dosen statistik yang lainnya. Bisa dibawa 100 itu ada sumbernya? Sumber referensinya apa? Referensi tadi beritahu kan masalah referensinya, makanya aku tanyakan maksudnya kalau bisa Iya. kalau misalnya dengan jumlah yang segini, karena dari sebelumnya usaha yang dilakukan sebelumnya itu pas ingin menambah tidak bisa. Jadi kalau dari arah dosen seperti bilang kalau memang tidak bisa ya dipaksakan karena masih ini memang Tidak ada rumus yang kamu pernah perlihatkan kepada saya itu waktu konsultasi. ada Pak ya tabelnya Stephen Isaac. Itu harus dimasukkan itu sebagai sumber referensi kamu, ya. Jadi biar kata siapa, biar kata profesor, kalau tidak ada buktinya itu tidak bisa juga. Itu namanya abal-abal ya. Jadi harus ada sumber referensi. Misalnya kalau bisa 21 populasi dan sampelnya bisa, ya. Ya kan ini ya, penelitian statistik itu kan ada yang parametrik, ada non parametrik. Non parametrik itu kalau populasi sekaligus menjadi sampel, itu non parametrik. Sedangkan yang parametrik yang populasi dan sampelnya itu berlainan. Populasinya misalnya 100, sedangkan sampelnya misalnya 50. Nah, itu yang parametrik. Nah, kalau kamu punya penelitian ini, ya bisa dikatakan ya parametrik. Nah, tapi harus ada dia punya sumber referensi. Kalau mau dikatakan penelitian statistik parametrik, yang biasanya penelitian non parametrik itu adalah penelitian yang berbasis data keuangan. Ya misalnya data kinerja keuangan, misalnya BOPO, NPF, ya ROA, ROE, ya LDR, itu yang diteliti itu penelitian non parametrik. Ya banyak mahasiswa bimbingan saya itu ya yang penelitian non parametrik. Kalau ada ini parametrik, tapi parametriknya sepotong aja. Kenapa saya katakan demikian? Karena populasi dan sampelmu sama, ya. Saya pernah suruh tambah kamu, malah terjadi kesulitan di lapangan. Ya, betul juga seperti apa yang dikatakan oleh dosen penguji yang lainnya. Ya seharusnya objeknya itu di mana kamu meneliti? Bang Muhammad kan, BSI. Kan ada beberapa ya, tapi kamu katakan tidak bisa lagi di tempat lain, terfokus hanya satu saja. Sehingga ya saya harus kamu harus konsultasi dengan dosen statistik yang lain untuk bisa menggolkan apakah populasi yang jumlah 21 itu bisa diteruskan atau tidak. Ternyata iya betul ya, kata dosen statistik ya bisa saja. Jadi tidak ada masalah dalam hal ini, tapi harus ada sumbernya. Ya, dikatakan bisa itu harus ada sumbernya, seperti tadi yang Anda masukkan itu. Referensi dari apa? Siapa? Stephen Isaac. Nah, itu harus masukkan dalam ini ya, dalam daftar pustakamu, kemudian juga dalam teori kamu, ya. Khususnya masukkan di bab 3 populasi sampel. Nah, itu. Kalau tidak ada itu batal punya ini ya, batal punya populasi sampel itu, dan bisa-bisa ya kamu harus meneliti di beberapa tempat, ya harus ada sumbernya itu. Ya, itu sebagai referensi pamungkasmu. Kemudian yang berikutnya, ya sekali lagi uji referensi sebelum uji validitas harus ada uji frekuensi dulu. Ya, ini kan langsung ke uji valid ya. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya coba buka halaman ya, Wan. Coba buka halaman 85. Tabel 45 lihat. Coba telah jelaskan kepada Bapak ya, apa arti angka 28 itu? N of ya. Itu N itu kan sebetulnya populasi ya. N of item. Kenapa 28 ini? Okay. X1 28, X2 28. Dari mana?
Jumlah pernyataan. Maksudnya jumlah pertanyaan angket misalnya. pertanyaan angket. Oh, jumlahnya. Seharusnya jumlah pertanyaan angket ya. Ya, sebetulnya ini reability analisis ya. Ya, kenapa kamu katakan reability statistik? Makanya saya agak sedikit ini. Jadi reability statistiknya itu, reability analisisnya itu adalah item yang 28 itu adalah jumlah pertanyaan ya. Ya, jumlah pertanyaan bukan jumlah apa nah? Bukan jumlah orang yang kamu wawancarai ya. Nah, sama juga S3 20, sedangkan Y 16. Berarti ada beberapa ya item pertanyaan. Nah, coba kamu buka, ada di situ ya kuesioner kamu. Perlihatkan, bisa diperlihatkan ya di slide. Nah, saya mau uji kebenaran ini. Ya, apakah betul pertanyaanmu 28 di X1? Kuesioner. Harusnya siap itu semua ya. Kalau skripsi, kamu harus siap diuji statistik. Buktikan ini angka-angka bisa muncul. Jadi kamu running data. Mana? Siapkan semuanya itu. Mana? Ya. Apa itu? X berapa itu? X1 motivasi bekerja. Kenapa 4 di situ? Hah? Masih ada di bawahnya. X. Juga variabel apa ini? Oh, variabel X1. Oh, coba 4 8 12 20 4 ya 28. Oke. Lolos kamu. Kira tidak sama. Cukup saja satu ya saya tanyakan. Nah, ini di halaman 89 tolong lebih di komentar ya. Saya lihat ini kamu miskin komentar ya. Pantas kalau kamu dikritisi oleh penguji yang lain ya, miskin komen ya. Harusnya Anda lebih berkomen ini signifikan 0,00 itu pada apa? Pada motivasi kerja itu apa maksudnya? 0,11, 0,0, 0,0, 0,792 itu belum kamu komentari ya. Nah, berikan komentar. Ini juga di halaman tabel 411 ya. Signifikan 0,516, 0,393. Nah, itu dikomentari semua. Ya. Maksudnya kedudukan variabel ini apakah signifikan atau tidak? Jangan berkata lebih besar, lebih kecil. Ya bisa, tapi apa kedudukannya? Apakah berbahaya atau tidak? Ya, atau bahasa lainnya apakah baik atau kurang baik, cukup baik? Nah, seperti itu ya. Nah, ini uji korelasi bivariat. Seharusnya bisa satu persatu. Ya, misalnya motivasi kerja dengan budaya organisasi. Nah, seperti itu berapa nilai signifikannya. Nah, ini kan ini uji korelasimu pada tabel 412, coba lihat tabel 412. Ini secara simultan ini ya. Mana secara parsialnya? Mana secara parsialnya? Nah, nanti di skripsi saya uji statistik kamu ya. Ya, bukan kamu yang saya uji, tapi aku punya data-data. Ya. Nah, data-data ini harus ada uji korelasi bivariat. Ini bukan bivariat ini kalau ini. Ini simultan, tapi kamu mau tulis bivariat. Yang bivariat itu misalnya X1 ke X3, X2 ke X3, begitu. Satu persatu, minimal 2 variabel. Ya. Nah, sudah tahukah uji bivariat secara parsial?
Iya, maksudnya ada running datanya, hasil ujinya. Nah, ini kan bergabung ini satu satu tabel semua antara motivasi kerja, budaya organisasi, kepemimpinan dan kinerja karyawan. Nah, harus satu persatu deh. Saya sudah pernah ajar, saya sudah pernah, hanya memang saya tidak praktekkan, ya, saya tidak demokan, tapi saya sudah pernah arahkan Anda untuk uji uji korelasi bivariat. Nah, ini bukan bivariat, uji korelasi bivariat ini simultan ini. Secara keseluruhan ada yang bivariat, yang minimal dua variabel, x1, x3, x2, x3, x3y, ya. Kemudian x1, x3, kemudian x3y, x2, x3, x3y, kemudian x1y, x2y. Itu yang harus dicari. Begitu. Kalau misalnya Anda belum mengerti, Anda datang ke saya bukakan SPSS dan saya perlihatkan beberapa contoh olah data. Ya, begitu ya. Nah, pantas masih miskin komen data kamu ini. Ya, dibilang cukup tidak, dibilang tidak cukup. Ya. Nah, kemudian ini oke. Sama juga di tabel 415 ya. Nah, tabel 414 Anda tidak komen sama sekali. Harus di komen itu. Apa itu maksudnya 7,723? Nah, di komen itu, Dek Wawan. Ya. Kemudian ya. Nah, kamu gambar secara terpisah ini. Ini harus ada daftar gambarnya ya. Masukkan daftar gambar, kemudian sumbernya apa? Dari mana? Hasil olah data tahun 2021. Ini langsung Anda masukkan gambar, tidak ada apa namanya? Tidak ada tanda-tanda hujan, langsung hujan, ya. Ini harus ada daftar gambarnya ini ya, halaman 97. Kemudian coefficient. Nah, Saudara Wawan, coba buka halaman 98. Halaman 98 juga harus pakai gambar apa ini ya? Gambar apa? Gambar desain penelitian ya. Antara sebutkan X1, X3, X1, X2, X3 dan Y. Kemudian sumbernya diolah di lapangan tahun 2021. Nah, ini angka ya, coba saya kritisi ya. Ini tidak ada simbol statistiknya. Kenapa bisa ini? Ya, tidak ada alfa satunya, tidak ada alfa 2, tidak alfa 3, ya, angka-angka saja. Harus tetap ada ya. Ya, alfa 1 berapa? Kemudian angka saya mau tanya ini. Angka 0,278 itu dari mana? Iya. Dari nilai beta. Yang mana itu? Coba X1. Coba X1, motivasi kerja. Dari mana itu? 0,278 dari mana coba? Mana? Mana di sini? Di tabel mana? Ada di tabel koefisien. Yang kolom berapa? Yang model pertama halaman 96. Halaman 96. Halaman 96. Mana 96 sih? Halaman 96. 0,278. Beta. Oh. Nah, kenapa nilai beta yang kamu masukkan di sini? Siapa yang ngajar kamu? Kenapa nilai beta? Apa itu beta menurut Anda? Nilai beta. Nilai beta yang dikasih masuk? Bukan nilai beta, Dek. Yang benar itu nilai signifikannya itu yang ada di ujung tabel, itu yang dikasih masuk angkanya. Ya. Nah, ini sudah salah ini ininya.
Saya koreksi ya. Nah, nilai alfa, nilai beta, nilai beta, jangan karena di situ ada simbol beta, kalau kamu cari nilai betanya, itu nilai signifikan sebetulnya itu, ya hanya meminjam saja simbol. Jadi nilai signifikan antara 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 x1 x3 itu berapa? Bukan diambil dari nilai beta, ya, tapi nilai signifikan pada masing-masing hasil uji. Misalnya uji koefisien apa? Ya, bukan beta, bukan t, ya, bukan B apa? Ya, bukan juga standar errornya, tapi nilai signifikannya. Ya, ada ini sih. Ya, di halaman 98 itu kan ada eh, motivasi kerja 0,110, budaya organisasi 0,000, kepemimpinan 0,792. Nah, yang mana yang lebih kuat? Ini kau bandingkan di tiga ini, ya. Ya, yang lebih kuat itu 0,00. Yang kedua 0,11, 110. Yang ketiga adalah 0,792. Nah, berarti eh, kamu sendiri yang olah datanya ini, ya, yang komentari. Nah, kalau masih begini kau punya penampakan penjelasan pada ujian skripsi, saya masih salahkan ya, bisa kurang nilaimu itu, ya. Nilai hubungan ya, nilai hubungan signifikan itu yang dimasukkan, bukan nilai beta, ya, bukan nilai t. Nilai t dengan t tabel t hitung itu bisa jadi perbandingan saja, tapi nilai signifikan yang diambil, ya. Kemudian tadi seperti apa yang telah dibahasakan oleh penguji sebelumnya, ya, tolong ini daftar pustaka kamu kasih rapi, ya. Anda harus pakai margin Justin Justifi, ya. Ini sebelah kanannya nih amburadul, ya, tidak rata. Coba, ya, margin Justifi yang mana? Justifi, ya. Nah, margin Justifi yang 4, rata itu. Kan ada yang right, ada yang left, ya. Margin yang supaya bagus, ya. Dan bedakan dan kelompokkan antara ya, antara buku dengan jurnal, ya. Buku dan jurnal. Bukunya itu bisa e-book, bisa hardbook. Jurnalnya bisa soft copy, bisa hard copy. Dan internet situsnya. Dan kalau bisa juga, ya, kalau Anda sudah mengerti desktop Mendeley, ya, citasi, ya, tulisannya orang ke dalam karya kamu. Ciri-ciri tulisan yang sudah menggunakan Mendeley itu, kalau di blog misalnya ada namanya sini, namanya siapa? Di referensi bab 2 misalnya, ya. Misalnya Widiati dan Yunia, ya, 2017. Kalau di blog itu dia lebih hitam dari warna blognya itu sendiri. Itu berarti sudah menggunakan aplikasi desktop Mendeley. Sudah mengerti itu? Sudah pakai? Ini langsung terotomatis, ya. Oh iya, oke. Tapi ini daftar pustaka kamu yang di belakang ini masih perlu dirapikan, ya. Ya, miring-miring, tidak lurus. Ya. Baik, dari saya itu saja, dan selanjutnya kami akan menentukan nilai Anda. Bagaimana dengan Pak Husain? Belum bisa dihubungi? Oh, begitu. Jadi kalau begitu enggak ikut menguji, ya. Ya. Yang penting sudah ada dewan penguji yang lain, penguji utama yaitu Pak Dr. Lahadisi. Oke, yang keduanya bisa terwakili juga. Baik, saya tutup pertanyaan saya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.